Dalam seri ke-277 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Eni Budiono sebagai Tribuana, Indrawati sebagai Indreswari, Lanti sebagai Puya, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Guritno sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Tribuana terbaring lemah di atas ranjang. Pandangan matanya memancarkan rasa keprihatinan yang dalam. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi baru saja mengadukan perihal Prabu Jayanegara. Hamba sudah tidak tahan lagi, Ibunda Ratu. Apa yang dilakukan Kanda Prabu Jayanegara sudah sangat keterlaluan. Demikian pula hamba, Ibunda Ratu. Hamba khawatir Kanda Prabu Jayanegara suatu saat datang lagi, dan kami terpaksa tidak mampu melindungi diri kami, Ibunda Ratu. Tenanglah, Tunggadewi. Dan kau, Raja Dewi. Persoalan kalian memang harus segera dipecahkan. Dinda Indraswari. Iya, Yunda Tribuana. Bagaimana menurut pendapatmu, Dinda? Kukira kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Kasihan mereka. Sepertinya Jayanegara semakin digelapkan hatinya. Ampun, Yunda. Dalam hal ini, sepertinya saya tidak mampu berbuat banyak. Jayanegara tidak mau lagi mendengarkan perkataan ibu kandungnya. Kalau begitu, kita tidak mempunyai cara yang lain. Mungkin lebih baik Tunggadewi dan Raja Dewi meninggalkan istana Majapahit. Sekalipun kata-kata Putri Tribuana lirih terdengar, namun kata-kata itu cukup jelas. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi berpandangan sesaat lamanya. Putri Indreswari buru-buru meraih tangan Putri Tribuana dan membantunya duduk di tepi ranjang. Tolong tuangkan minuman untukku, Dinda Indraswari. Iya, Yunda. Jayanegara. Mengapa dia sampai hati berbuat tidak senonoh pada adik-adiknya? Tidak kusangka. Di mana letak kesalahannya? Apakah aku keliru memberikan dasar-dasar pendidikan kepadanya? Yunda Tribuana, ini minumannya. Silakan. Terima kasih, Dinda Indraswari. Tunggadewi dan kau, Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Jalan ini harus kita tempuh. Kalian tidak mungkin tetap tinggal di istana Majapahit. Apa yang telah dilakukan Jayanegara pada kalian merupakan gejala-gejala yang sangat buruk. Kalau kita tidak awas, tidak cukup waspada, citra negeri Majapahit ini akan runtuh dalam sekejap. Dan apa yang telah dirintis Ramandamu akhirnya musnah tanpa arti. Karena itu, kukira sebaiknya kalian segera meninggalkan istana Majapahit. Lalu kami harus pergi kemana, Ibunda Ratu? Kalian harus pergi kemana? Itu bukan persoalan yang penting. Yang paling penting ialah kalian secepatnya meninggalkan Majapahit untuk menyelamatkan diri. Sebab menurut dugaanku, Jayanegara tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus berusaha melaksanakan niatnya yang kotor dan busuk. Bagaimana, Dinda Indraswari? Kau setuju rencanaku ini? Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera lengser, pergi dengan diam-diam dari istana. Iya, kalau memang hanya dengan cara itu mereka dapat diselamatkan, apa boleh buat Yunda Tribuana? Saya mendukung rencana Yunda. Terima kasih, Dinda Indraswari. Ada apa, Dinda? Hati saya sedih, Yunda Tribuana. Mengapa saya harus melahirkan seorang anak seperti Jayanegara? Dinda Indraswari, ini bukan kesalahanmu.
Jaya Negara adalah tanggung jawab kita semua. Para istri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Memang Jaya Negara adalah putra kandungmu. Kemudian dia kuangkat menjadi anak. Tapi kitalah yang mengasuhnya sejak kecil. Aku yang merawatnya. Kau juga ikut membimbingnya. Dinda Pratnya Pramita juga ikut membina bocah itu. Demikian pula Dinda Rajapatmi dan Dinda Mahadewi. Kita semua ikut membesarkan Jaya Negara bersama-sama di Istana Majapahit ini. Karena itu, baik buruknya Jaya Negara menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudahlah, jangan menangis, Dinda Indraswari. Aku pun sedih, tapi kita harus memecahkan persoalan ini dengan bijaksana. Sudahlah. Kalau saja saya tahu Jaya Negara akan seperti ini jadinya, lebih baik saya tidak melahirkannya ke muka bumi, Yunda. Jangan berkata seperti itu, Dinda Indraswari. Manusia lahir ke muka bumi bukan atas kehendak manusia itu sendiri. Semua ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Seorang bapak hanya menjadi lantaran, dan seorang ibu hanya menjadi papan atau tempat. Kita tidak mempunyai wewenang apa-apa tentang kehadiran makhluk hidup di muka bumi ini. Karena itu, kita tidak akan perlu menyesali kehadirannya, Dinda. Jangan. Nanti kita keliru memandang persoalan ini dari kacamata seorang bijak. Nah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Jadi bagaimana? Kalian setuju meninggalkan Istana Majapahit ini? Sebenarnya hamba sudah tidak tahan lagi, Ibunda Ratu. Karena itu, hamba terima usulan Ibunda Ratu. Hamba setuju, Ibunda Ratu. Memang sebaiknya kami pergi meninggalkan istana ini. Kami takut Kanda Prabu Jaya Negara semakin nekat. Baiklah. Kalau memang kalian berdua setuju, biarlah aku yang akan mengatur rencana pelarian ini. Kalian bersiap-siap saja. Dan ingat, jangan sampai rencana ini bocor. Lu Jinggan, kau jangan terlalu berperasaan. Kau tidak tahu persoalan apa yang sedang kuhadapi, Buya. Persoalan apa? Sekarang ini, aku menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Karena itu, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi dari istana keputrian ini. Aku sudah tersisih. Gusti Putri tidak pernah menegurku, tidak pernah memperlihatkan wajah yang ramah lagi padaku. Dan barangkali aku sudah dianggap tidak pernah ada. Karena itu, mengapa aku masih tetap tinggal di sini? Lebih baik aku pergi saja. Ada apa kau ini, Lu? Aku sudah putus asa, Buya. Aku benar-benar merasa menjadi seorang yang tidak berguna. Apakah kau mempunyai kesalahan pada Gusti Putri? Kesalahanku sangat berat, Buya. Dosaku sangat berat. Kesalahan apa? Kau tidak pernah menceritakannya padaku. Tidak ada gunanya aku menceritakannya padamu, Buya. Biarlah kesalahan ini kutanggung sendiri. Jangan begitu, Lu. Kita kan sahabat. Biasanya kau selalu berterus terang padaku. Siapa tahu aku dapat membantumu, Lu. Tidak mungkin, Buya. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak mungkin ada yang bisa meringankan bebanku. Sudahlah, Buya. Barangkali malam ini adalah malam terakhir aku tinggal di Istana Kaputrin. Besok pagi aku akan mohon pamit. Dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Kok begitu, Lu? Aku tidak mau, Kalau kau pergi, aku tidak mempunyai sahabat lagi. Jangan pergi, Lu. Masih banyak dayang-dayang yang lain, Buya. Kau bisa berteman dengan mereka. Iya, tapi mengapa kau harus pergi, Lu? Buya, ada kalanya seseorang terpaksa tinggal di suatu tempat.
Tapi ada kalanya seseorang harus pergi meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Dulu, aku juga tidak pernah bermimpi akan tinggal di istana Kaputren ini. Sekarang pun aku tidak heran kalau akhirnya harus mencari tempat bernaung yang lain. Keadaan seseorang berubah-ubah, Buya. Selalu berubah. Barangkali hanya para dewa yang tinggal di nirwana yang tidak pernah mengalami perubahan. Oh, siapa itu? Oh, ada prajurit loh. Kami ditugaskan Gusti Putri untuk membawa Lu Jinggan menghadap. Loh, kau dipanggil menghadap Gusti Putri. Ada apa ya? Benar Gusti Putri memanggilku, prajurit. Kau disuruh menghadap sekarang juga, Lu Jinggan. Baiklah, kau tunggu di sini ya, Buya. Ayo, prajurit. Ada apa sebenarnya dengan Lu Jinggan? Mengapa dia mau pergi? Mungkin benar. Dia mempunyai persoalan berat yang sulit dipecahkan. Tapi apa ada hubungannya dengan Gusti Putri? Duduklah, Lu. Iya, Gusti Putri. Aku ingin tahu, apa kau masih menyesali perbuatanmu itu, Lu? Aduh, Gusti Putri. Selama hamba hidup, hamba seringkali melakukan kesalahan. Tapi kesalahan inilah yang paling berat, Gusti. Kesalahan yang hamba lakukan terhadap Gusti Putri inilah yang paling besar. Dan rasa-rasanya tidak mungkin diampuni lagi. Baiklah, kau masih menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang abdi kepadaku. Tapi jangan keliru. Aku sudah mengampuni kesalahanmu. Kau tidak perlu mendekam di ruang tahanan ataupun duduk menunggu hukuman para algojo. Tidak. Aku pun menyadari kau hanyalah orang suruhan. Bukan kau sebenarnya yang salah. Baiklah, sekarang begini, Lu. Ya, Gusti Putri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu itu. Ampun, Gusti Putri. Apakah kesempatan itu masih ada? Alangkah bahagianya hati hamba jika memang kesempatan itu benar-benar masih ada. Aku akan memberimu tugas berat. Kau sanggup memikulnya? Hamba sanggup, Gusti Putri. Tugas apa yang akan Gusti Putri limpahkan kepada hamba, kepada dayang-dayang bodoh ini? Tugas ini sangat berat. Dan barangkali kau akan terpaksa menempuh jalan bahaya. Aduh, Gusti Putri. Sekalipun nyawa hamba sebagai taruhannya, hamba sanggup mengerjakan tugas itu. Kalau memang ini merupakan kesempatan hamba untuk menghapus dosa hamba, maka hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Ampun, Gusti Putri. Hamba mohon kepercayaan dari Gusti Putri. Begini, Lu Jinggan. Tugas ini merupakan tugas rahasia. Kau harus membantu Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri dari istana Majapahit. Bagaimana? Kau sanggup mengerjakannya? Melarikan diri dari istana Majapahit? Kau sanggup mengerjakannya atau tidak? Oh, ampun Gusti Putri. Hamba sanggup. Hamba akan menyerahkan segala-galanya untuk melaksanakan tugas ini. Lalu, apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Putri? Dengarkan baik-baik, Lu Jinggan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus meninggalkan istana Majapahit tengah malam ini. Sekarang, kau pergi ke barak prajurit. Panggillah Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam kemari. Katakan bahwa aku sedang menunggu di istana Kaputren. Baik, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Bekel Gajah Mada. Ya, Gusti Putri. Kau sudah tahu mengapa aku panggil menghadap malam-malam begini? Ampun, Gusti Putri. Hamba sama sekali belum tahu. Bekel Pranayam, kau pasti juga belum tahu mengapa aku panggil menghadap. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan melimpahkan tugas yang sangat berat pada kalian berdua malam ini.
Sudah lama kau bekerja pada anakku Tunggadewi, Bekal Gajah Mada. Ampun, Gusti Putri. Hamba bekerja pada tuanku Putri Tunggadewi sejak dari istana Kahuripan. Dan kau Bekal Pranayam. Sejak kapan kau bekerja pada anakku Raja Dewi? Sejak hamba tinggal di istana Wengker, Gusti Putri. Hamba memperoleh kepercayaan dari tuanku Raja Dewi menjadi pengawal pribadi beliau. Baiklah. Aku percaya pada kalian berdua. Aku percaya kalian adalah dua orang pengawal pribadi yang setia kepada anak-anakku, Tunggadewi dan Raja Dewi. Sekarang mereka, anak-anakku itu, sedang menghadapi persoalan yang gawat. Setelah kami bermusyawarah, akhirnya kami memutuskan Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera meninggalkan istana Majapahit. Nah, Gajah Mada dan kau Pranayam, bantulah mereka pergi diam-diam dari istana Majapahit. Jangan sampai rencana ini bocor dan gagal. Bagaimana Bekal Gajah Mada? Bekal Pranayam? Kalian berdua sanggup menjalankan tugas ini? Sanggup, Gusti Putri. Bekal Pranayam akan terus mendampingi dua orang anakku. Seandainya memang mereka akhirnya dapat meloloskan diri. Sedangkan Bekal Gajah Mada hanya kutugaskan melindungi mereka apabila rencana ini bocor dan kalian terpaksa berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah nanti mereka memperoleh suasana yang aman, Bekal Gajah Mada harus segera kembali ke istana Majapahit. Bagaimana? Sudah jelas keteranganku? Iya, kiranya cukup jelas, Gusti Putri. Kapan kami harus berangkat, Gusti Putri? Malam ini juga. Jangan sampai rencana ini tertunda oleh sebab apapun juga. Malam ini juga, Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus pergi dari istana Majapahit. Nah, kerjakan. Hamba siap menjalankannya, Gusti Putri. Sekarang kami mohon diri, Gusti. Pergilah. Mudah-mudahan Dewata Aku memberkati kalian semuanya. Dan kau Luh Jinggan, kau boleh mencari seorang teman yang kau percaya untuk membantumu melaksanakan tugas ini. Selanjutnya, kalian berdua kutugaskan terus mendampingi Tunggadewi dan Raja Dewi. Iya, Gusti Putri. Sekarang hamba mohon diri untuk membuat persiapan, Gusti. Bekal Gajah Mada dan Bekal Pranayam segera mengadakan persiapan. Mereka segera mengatur rencana pelarian. Sementara itu, Luh Jinggan melangkah ke ruangan biliknya. Dalam seri ke-278 ini, didukung oleh para pemain Eni Budiono sebagai Tribuana, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Guritno sebagai Pranayam, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Lanti sebagai Puya, Susi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Luh Jinggan kembali ke istana Kaputren bersama Bekal Gajah Mada dan Bekal Pranayam. Bekal Gajah Mada adalah pengawal pribadi Putri Tunggadewi. Sedangkan Bekal Pranayam adalah pengawal pribadi Putri Raja Dewi sejak dari istana Wengker. Putri Tribuana segera menjelaskan rencananya. Ingat Bekal Gajah Mada, kau hanya kutugaskan melindungi Tunggadewi dan Raja Dewi dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Sedangkan kau Bekal Pranayam, kau kutugaskan untuk seterusnya mendampingi mereka selama tinggal di tempat persembunyian. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Kiranya cukup jelas, Gusti Putri. Lalu, kapan kami harus melaksanakan tugas ini? Malam ini juga. Malam ini juga Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus tidak tinggal di istana lagi. Dan kau Luh Jinggan. Iya, Gusti Putri. Kau boleh mencari seorang teman yang dapat dipercaya untuk membantumu melaksanakan tugas ini. Tapi ingat, orang itu harus benar-benar bisa dipercaya.
dan katakan padanya bahwa tugas ini adalah tugas rahasia yang sangat penting. Dia tidak boleh membocorkannya kepada siapapun juga. Iya, Gusti Putri. Sekarang hamba mohon diri untuk mengadakan persiapan. Pergilah. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi kalian semuanya. Bekel Gajah Mada, Bekel Pranayam dan Luh Jinggan menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Bekel Gajah Mada dan Bekel Pranayam bergegas meninggalkan gapura Istana Kaputren. Sementara Luh Jinggan sudah berada kembali di ruangan biliknya. Buya masih di sana. Apa lu? Melarikan diri? Jangan keras-keras, Buya. Ini adalah rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor. Tidak boleh seorang pun mendengarnya. Oh, maaf loh. Aku tidak tahu. Sekarang tinggal kau bagaimana, Buya. Aku tidak mau memaksamu. Tapi kalau kau mau membantu Putri Tunggadewi dan Raja Dewi, ikutlah serta. Kapan rencana itu akan dilaksanakan loh? Tengah malam ini, Buya. Tengah malam ini, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sudah harus meninggalkan Istana Majapahit. Apakah nanti kita tidak akan kembali lagi? Itu bukan urusan kita. Pokoknya kita ikuti saja kemana Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi pergi. Bagaimana, Buya? Baiklah, aku mau ikut loh. Ingat, aku tidak memaksamu, Buya. Kalau memang keberatan, kau boleh menolak tawaranku ini. Aku akan mencari gantinya. Jangan loh, biar aku ikut serta. Kasihan tuanku Putri. Mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau begitu, cepat bantu aku. Kita harus membuat persiapan segera. Kita harus menggunakan pakaian penyamaran. Pakaian penyamaran? Iya, supaya kita bisa dengan mudah meninggalkan istana ini. Ayo cepat, Buya. Mungkin Tuan Putri sudah menunggu. Malam terus mengalir perlahan-lahan tanpa memperdulikan suasana di sekitarnya. Mengalir tanpa basa-basi. Ruangan bilik Putri Tribuana taram-temaram oleh cahaya lampu dinding. Putri Tribuana duduk di tepi ranjang. Sementara itu Dyah Dewi Gayatri, Putri Mahadewi, dan Putri Indreswari nampak gelisah. Mereka duduk di atas kursi berukiran indah. Sedangkan Luh Jinggan dan Buya duduk bersila di lantai ruangan. Tak lama kemudian, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi muncul. Mereka berpakaian sebagaimana layaknya pakaian prajurit Majapahit. Sanggul mereka ditarik ke atas dan diikat dengan selembar kain berwarna hitam. Nah, kalian sudah datang. Bagaimana? Aku tidak ingin rencana ini bocor dan gagal di tengah jalan. Kami sudah siap, Ibunda Ratu. Kami hanya tinggal menunggu berangkat, Ibunda Ratu. Hati-hatilah di jalan, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda. Kami mohon doa restu Ibunda. Mudah-mudahan kami selamat, Ibu. Kau tidak usah bersedih hati, Dinda Raja Bagmi. Kita memang merasa khawatir, tapi kita harus juga mempunyai keyakinan. Barang siapa mempunyai niat baik, para dewa pasti akan melindunginya. Serahkan saja semua ini ke tangan-tangan para dewata agung. Merekalah yang mengatur jalannya roda kehidupan manusia. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Hanya satu yang ingin kupesankan kepada kalian. Janganlah kalian melihat peristiwa ini sebagai suatu malapetaka. Mungkin memang ini sudah menjadi kehendak para dewata. Selama ini kalian tinggal di istana. Kalian tidak pernah dapat melihat suasana di luar yang barangkali jauh berbeda dengan suasana di dalam lingkungan istana. Kalian bisa belajar banyak di luar sana. Kalian akan bertemu dengan orang-orang. Kalian akan bergaul dengan siapa saja. Kalian akan seringkali menemui kesulitan yang tidak pernah kalian temui di istana. Tapi jika kalian dapat mencernakan pengalaman itu, kalian akan memperoleh pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Mengapa bekal Gajah Mada dan bekal Pranayam belum datang juga?
Baru saja Putri Tribuana selesai berkata-kata, pada saat itulah muncul bekel Gajah Mada dan bekel Pranayam. Mereka berpakaian prajurit, dan keduanya langsung duduk bersila sambil menghaturkan sembah. Kami menghadap Gusti Putri. Kami menunggu perintah untuk berangkat menjalankan tugas, Gusti. Baiklah. Aku percaya kalian mampu mengemban tugas berat ini. Baiklah, kukira tak ada lagi perlunya menunggu-nunggu. Lebih baik kalian segera berangkat. Hati-hati bekel Gajah Mada, bekel Pranayam. Kalau bisa, hindarilah bentrokan dengan prajurit-prajurit. Iya, Gusti Putri. Nah, berangkatlah Tunggadewi, Raja Dewi. Doa restu kami, para ibumu, selalu menyertai kalian. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Kami mohon doa restu. Iya, berangkatlah anakku. Selamat tinggal, Ibunda Ratu. Selamat tinggal, Ibu Raja Patmi, Ibu Mahadewi, Ibu Pratnya Paramita, dan Ibu Indreswari. Ya, pergilah anak-anakku. Doa kami selalu menyertai kalian di tengah jalan. Akhirnya, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berangkat dengan dikawal bekel Gajah Mada dan bekel Pranayam. Sementara itu, Luh Jinggan dan Puya mengiring di belakang mereka. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju pintu gapura Istana Kaputren. Mereka dapat mengelabui beberapa orang penjaga dengan mudah. Bekel Gajah Mada membawa mereka menyusuri lorong istana yang berdinding tinggi. Mendadak di depan mereka muncul sekitar 10 orang prajurit ronda. Hei! Berhenti! Mau kemana kalian? Sepertinya kalian baru saja keluar dari Istana Kaputren. Siapa kalian ini? Coba bukalah matamu lebar-lebar, prajurit. Buka matamu dan lihat siapa kami. Tuan Bekel Gajah Mada. Maafkan, Tuan. Silakan, Tuan. Silakan lewat. Gajah Mada dan Pranayam buru-buru memberi isyarat pada Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pun bergegas meneruskan perjalanan, menyusuri lorong istana, menuju pintu gapura depan. Tuan Bekel Gajah Mada. Kalau tidak salah, yang satunya lagi adalah Tuan Bekel Pranayam. Mau kemana mereka itu ya? Sudahlah. Mungkin saja mereka mau berjalan-jalan. Iya. Ayo teman-teman, kita jalan lagi. Kita memutar sekali lagi lorong istana ini. Dan setelah itu kita beristirahat di gardu depan. Ya. Ayo. Prajurit-prajurit ronda itu meneruskan langkah-langkahnya, memeriksa suasana di sekitar lingkungan istana. Pada saat itulah, nampak sebuah bayangan melompat ke pagar benteng. Bayangan itu berjalan mengendap-endap di atas pagar, kemudian melompat kembali masuk ke lingkungan Istana Kaputren. Luh Jinggan. Apa dia masih melakukan tugas itu ya? Jangan-jangan dia berhenti lagi membubuhkan racun. Sudah beberapa hari ini aku tidak menemuinya. Sepi sekali. Lampu-lampu Taman Sari dipadamkan. Lampu ruangan dinding itu juga dipadamkan. Ada apa ya? Bayangan itu, yang tak lain adalah Rakuti, berjalan mengendap-endap meninggalkan pagar benteng. Dia terus melangkah di sela-sela pohon hias menuju ruangan bilik Luh Jinggan. Luh Jinggan. Mungkin dia tidur di ruangan dalam. Rakuti melangkah ke ruangan dalam. Untuk sesaat lamanya dia mencari Luh Jinggan ke sana kemari.
Akhirnya dia kembali lagi ke ruangan depan dengan perasaan kecewa dan kesal. Kemana dia pergi? Atau barangkali dia mengunjungi salah seorang temannya. Tapi tidak biasanya dia pergi malam-malam seperti ini. Ada selembar daun rontal. Tulisan ini ditujukan kepadaku. Pasti Luh Jinggan yang menulisnya. Apa maksudnya? Rakuti segera membuka lembaran daun rontal. Dengan hati penuh tanda tanya dia segera membaca isinya. Memang benar, Luh Jinggan yang menulis di atas rontal itu. Kakang Rakuti, maafkan aku, Kakang. Aku terpaksa tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Mungkin kau akan sangat kecewa. Tapi terus terang, aku tidak bisa meneruskannya. Aku merasa sangat tersiksa, Kakang. Aku merasa sangat berdosa. Setiap kali membubuhkan racun ke cangkir minuman, aku seperti melukai bagian tubuh Gusti Putri dengan sebilah pisau yang tajam. Aku tidak tahan lagi, Kakang Rakuti. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyudahinya. Terserah apa yang akan kau katakan padaku. Aku sudah pasrah. Aku ingin bebas dari tekanan batin ini. Karena itu, aku memilih pergi, Kakang. Kalau kau membaca lembaran rontal ini, Luh Jinggan sudah tidak ada lagi di Istana Kaputren. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Kalau Dewata Agung masih mengizinkan, suatu saat nanti kita pasti akan bertemu kembali. Maafkan aku. Maafkan Luh Jinggan yang telah mengecewakanmu. Luh Jinggan. Luh Jinggan pergi. Tidak. Tidak. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaan itu. Kau tidak boleh pergi, Luh. Aku akan mencarimu. Mencarimu. Rakuti buru-buru melompat meninggalkan ruangan bilik Luh Jinggan. Dia berlari-lari kecil menyelinap di balik pohon-pohon hias, kemudian terbang ke atas dinding benteng. Selanjutnya Rakuti berlompatan di atas dinding benteng, kemudian naik ke atap bangunan istana. Dia tidak boleh pergi. Dia harus meneruskan pekerjaannya itu. Luh Jinggan, kau akan kucari, Luh. Aku harus dapat menemukanmu kembali. Mengapa kita berhenti, Paman Mada? Maaf, Tuan Putri. Kita harus berhati-hati. Setelah kita menyusuri lorong ini sampai di bagian ujung, biasanya ada sekitar 30 orang prajurit berkumpul di sana, Tuan Putri. Lalu, bagaimana, Paman Mada? Apakah tidak ada lorong yang lain? Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Memang ada lorong yang lain, tapi jalan itu lebih berbahaya. Adi Pranayam. Iya, Kakang Mada. Ada apa? Di mana kuda-kuda itu kau tambatkan? Di luar tembok benteng ini, Kakang Mada. Kalau begitu, kita tidak mempunyai jalan lain yang aman, kecuali melompati pagar benteng ini. Adi Pranayam, kau sanggup melompati pagar benteng ini bersama Tuan Putri Raja Dewi? Sepertinya aku bisa melakukannya. Bagus. Bagus sekali. Cobalah, Adi Pranayam. Biar aku berjaga-jaga di sini. Baik, Kakang Mada. Maaf, Tuan Putri Raja Dewi. Silakan Tuan Putri naik ke punggung hamba. Apa, Paman Pranayam? Kau akan menggendong aku? Paman Pranayam akan membawamu terbang melompati benteng Dinda Raja Dewi. Oh, melompati benteng setinggi itu. Apakah kau bisa melakukannya, Paman Pranayam? Ampun, Tuan Putri. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Setiap saat prajurit-prajurit jaga akan melewati lorong ini. Mari, Tuan Putri. Silakan naik ke punggung hamba. Kalau begitu, baiklah.
Awas, Paman Pranayam. Putri Raja Dewi segera naik ke punggung Begal Pranayam. Begal Pranayam menarik nafas panjang beberapa kali. Kemudian kedua belah kakinya menggebrak bumi. Saat berikutnya, pengawal pribadi yang setia itu melesat terbang sambil menggendong tubuh Putri Raja Dewi. Putri Raja Dewi menjerit tertahan. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya disambar oleh kekuatan yang cukup besar, kemudian dibawa terbang. Sementara itu, Begal Gajah Mada, Putri Tunggadewi, Luh Jinggan dan Buya masih menunggu di tepi lorong. Mereka menunggu dengan hati berdebar-debar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah pelarian mereka akan berhasil? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.